Halo kawan cuan, selamat datang di part ketiga dari pembahasan istilah-istilah yang harus kamu ketahui dalam trading forex. Nah, sesuai dengan request dari beberapa dari kalian, di video kali ini aku akan bahas mengenai apa itu buy limit, buy stop, margin call, dan juga 3 istilah lainnya yang pastinya tidak ingin kamu lewatkan. Nah, tanpa lama-lama, mari kita mulai dari istilah pertama. Istilah pertama adalah buy limit. Buy limit atau order buy limit adalah sebuah perintah untuk melakukan posisi buy di bawah harga yang sedang berjalan atau running sekarang. Posisi buy limit ini hanya akan terpenuhi saat harga dari suatu pasangan trading forex itu turun dan menyentuh level buy limit yang telah kita tetapkan atau jika ia turun lebih rendah lagi. Biasanya, buy limit ini akan kita lakukan jika menurut kita harga yang sedang berjalan sekarang masih memiliki kemungkinan untuk bergerak ke bawah atau turun terlebih dahulu sebelum naik nantinya, sehingga kita akan mendapatkan posisi buy dengan harga yang lebih bawah atau bisa dibilang lebih murah dan memperoleh keuntungan yang lebih banyak dibandingkan saat kita melakukan buy di harga sekarang. Istilah kedua adalah buy stop. Buy stop atau order buy stop merupakan sebuah perintah untuk melakukan posisi buy di atas harga yang sedang berjalan sekarang. Posisi buy stop hanya akan terpenuhi saat harga dari suatu pasangan trading forex itu naik dan menyentuh level buy stop yang kita tetapkan atau jika ia naik lebih tinggi lagi. Nah, kamu pasti bertanya-tanya nih, kenapa sih kita akan menggunakan buy stop dan bukan buy limit saja? Padahal biasanya kan kalau kita ingin membeli suatu barang, pasti kita ingin membelinya dengan harga yang lebih murah atau diskon dibandingkan harganya sekarang kan. Nah kawan cuan, jadi buy stop itu biasa digunakan untuk mengantisipasi gerakan breakout dari sebuah tren ke arah atas atau naik. Salah satu skenario atau contoh di mana buy stop itu dapat digunakan adalah saat suatu news besar, misalnya seperti NFP itu dirilis. Sesaat sebelum NFP dirilis, kita kan masih belum mengetahui apakah angka NFP yang akan dirilis itu dapat membuat pasangan Euro USD misalnya bergerak naik ataupun turun. Nah, kita melihat nih berdasarkan forecast atau prediksi analis, kalau angka NFP itu sepertinya akan melemah. Dan kalau NFP melemah kan otomatis dapat membuat pasangan Euro USD itu untuk naik karena US-nya melemah. Maka kita melakukan nih buy stop di atas harga yang sedang berjalan sekarang. Jika benar NFP itu ternyata turun setelah dirilis, maka pasangan Euro USD itu kan akan naik dan akan menyentuh order buy stop kita yang telah kita taruh dan bahkan dapat melebihi level buy stop kita sehingga kita akan memperoleh keuntungan dari transaksi buy stop ini. Namun jika ternyata angka NFP saat dirilis itu naik dan membuat pasangan Euro USD bergerak turun karena USD-nya menguat, maka posisi buy stop kita yang tadi kita taruh di atas harga runningnya itu tidak akan aktif dan kita pun tidak akan mengalami loss. Sebagaimana jika kita memutuskan memasang posisi buy limit di saat itu. Istilah ketiga adalah sell limit. Sell limit atau order sell limit adalah sebuah perintah untuk melakukan posisi sell di atas harga yang sedang berjalan atau sedang running sekarang. Posisi sell limit ini hanya akan terpenuhi saat harga dari suatu pasangan trading forex itu naik dan menyentuh level sell limit yang telah kita tetapkan atau jika ia naik lebih tinggi lagi. Biasanya sell limit ini akan kita lakukan jika menurut kita harga yang sedang berjalan sekarang itu masih memiliki kemungkinan untuk bergerak naik ke atas terlebih dahulu sebelum turun nantinya, sehingga kita akan mendapatkan posisi sell di harga yang lebih tinggi dan memperoleh keuntungan yang lebih banyak dibandingkan saat kita melakukan sell di harga sekarang. Istilah keempat adalah sell stop. Sell stop atau order sell stop merupakan sebuah perintah untuk melakukan posisi sell di bawah harga yang sedang berjalan sekarang. Posisi sell stop hanya akan terpenuhi saat harga dari suatu pasangan trading forex itu turun
dan menyentuh level sell stop yang kita tetapkan, atau jika ia turun lebih rendah lagi. Kamu juga pasti bertanya-tanya nih, kenapa sih kita menggunakan sell stop dan bukannya sell limit saja? Toh kalau kita ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak dari posisi sell, bukankah lebih baik kita sell di harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang lebih rendah? Nah kawan cuan, jadi sell stop itu biasa digunakan untuk mengantisipasi gerakan breakout sebuah tren ke bawah ataupun turun. Mengambil contoh sebelumnya mengenai pasangan Euro USD sebelum data NFP dirilis. Jika kita melakukan order posisi sell stop dan ternyata data NFP saat dirilis menunjukkan kenaikan dibandingkan data sebelumnya dan membuat pasangan Euro USD itu untuk bergerak turun karena USD-nya menguat, maka posisi sell stop kita itu akan aktif. Dan bahkan jika ia turun lebih dalam lagi, kita tentu akan mendapatkan keuntungan dari posisi sell stop kita. Namun, jika ternyata angka NFP itu malah turun dan membuat pasangan Euro USD bergerak naik karena USD-nya melemah, maka posisi sell stop kita tidak akan aktif. Dan kita pun tidak akan mengalami loss sebagaimana jika kita melakukan posisi sell limit di saat tersebut. Istilah kelima adalah margin call. Margin call merupakan suatu kondisi di mana broker akun trading kita memberikan notifikasi nih kepada kita bahwa margin level kita saat ini itu sudah turun di bawah level margin call yang ditetapkan oleh broker tersebut. Biasanya, notifikasi ini dapat berbentuk email, SMS, ataupun telepon. Sebagai contoh, broker yang kita gunakan itu menetapkan aturan margin call di angka 100% nih kawan cuan. Maka saat margin level kita menyentuh level di bawah 100%, maka kita akan menerima notifikasi margin call tersebut. Biasanya, notifikasi ini berisikan informasi kalau akun trading kita sedang dalam bahaya dan butuh untuk di top up jika kita ingin akun kita tidak terkena stop out. Namun, istilah margin call ini sekarang secara umum itu diartikan secara berbeda, di mana margin call itu diartikan lebih mirip seperti stop out, yang akan membawa kita ke istilah ke-6 dan terakhir kita, yaitu stop out. Stop out merupakan kondisi di mana semua posisi trading kita yang sedang berjalan atau running itu di auto close atau ditutup secara otomatis karena margin level kita melewati level stop out yang ditentukan oleh broker yang kita gunakan. Biasanya, jika stop out ini terjadi, maka balance dan equity kita hanya akan tersisa sedikit dan bahkan terkadang itu tidak mampu untuk membuka posisi trading lagi sama sekali. Sebagai contoh, broker kita menentukan level stop out di level 50%. Maka, saat margin level kita turun di bawah 50%, stop out ini pun akan terjadi. Dan semua posisi trading kita yang sebelumnya sedang berjalan itu akan ditutup otomatis. Nah, pengertian stop out ini seringkali sekarang menjadi definisi atau arti dari margin call yang kita kenal. Ini terjadi karena level margin call dan level stop out itu biasanya tidak jauh jaraknya. Dan dalam hitungan detik, akun kita dapat berpindah dari melewati level margin call menuju level stop out. Sehingga kita sering tuh mengasosiasikan istilah margin call dengan penutupan otomatis semua posisi trading kita alias stop out. Itulah part 3 dari serial video pembahasan istilah-istilah dalam trading forex yang harus kamu ketahui kawan cuan. Oh iya kawan cuan, selain istilah-istilah yang telah aku bahas ini, apakah ada istilah lain yang kamu ingin aku bahas di video berikutnya? Jangan lupa tuliskan istilah tersebut di kolom komentar di bawah ini ya kawan cuan. Oh iya, selain itu jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan episode bahas berita forex harian dan juga part berikutnya. Follow aku juga di IG dan juga di TikTok di @rw_beritaforex. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu kawan cuan.